Ya Allah, Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina fahimna ma lam nafham wa zidna ilma wa alhaqna bis salihin wa fahimna ma lam nafham wa zidna ilma wa alhaqna bis salihin. Allahumma alimna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma wa zidna ilma wa alhaqna bis salihin. Allahumma astur alayya shaykhi anni ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. آمين يا رب العالمين. قال الشارح المصنف الإمام الولي العارف الشيخ أحمد بن عجيبة الحسني المالكي الشاذلي رضي الله عنه في شرحه للمقدمة الأجرومية في التصوف، واختصره الشيخ عبد القادر الكوهن قائلا أو قائلين رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. باب وفصل فصل المعربات قسمان. Mana jadi? Halaman di situ? Oh, sudah jauh kita, udah lagi khatam seberarti. Oh, ada tandanya nih padahal. Astagfirullahaladzim. فصل المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم هذا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. Baik, jadi ada yang diirab dengan harakat, ada yang diirab dengan huruf. Seperti yang dijelaskan dan kita baca di sini. Ada yang diirab dengan harakat, apa saja isim mufrad, jamak taksir ya. Ya Rabb. Insyaallah. Nah, secara nahwu seperti itu lebih kurang. Ada yang perubahan-perubahannya dengan huruf, ada perubahannya dengan harakat. Adapun sisi isyarinya, tasawufnya, al-asrarul mu'rabatu ay al-mudharatu min alamil ghaibi ila alamil syahadati aw min bahril jabaruti ila alamil mulki wal malakuti wa hiya asrarul dhatil azaliyyah, asrarul dhatil azaliyyati atau al-azaliyatu qismani: qismun yu'rabu ay yadhharu bil huruf wa qismun yu'rabu ay yadhharu bil iskan. Masya Allah. Al-mu'rabat dalam ilmu tasawuf adalah sesuatu yang dimunculkan dari, diungkap, disingkap. Mu'rab kan
i'rab itu apa arti i'rab itu? Perubahan ya, perubahan. Maka ada perubahan yang dialami seorang hamba. Kan i'rab itu sudah kita masih ingat dulu. Kenapa terjadi perubahan? Karena amil yang memasuki kan. Kenapa seorang hamba mengalami perubahan tingkat ya? Perubahan maqam, perubahan keadaan, hal namanya. Karena apa namanya? Waridat istilahnya kan. Ada cahaya-cahaya, pancaran-pancaran, tajalliyat, jelmaan-jelmaan asma Allah, cahaya-cahaya itulah yang memasuki atau menimpa rohnya, sehingga dia mengalami perubahan kondisi. Mungkin yang dulunya bagaimana cerewet jadi pendiam, atau sebaliknya dulu dia pendiam menjadi banyak berbicara yang baik-baik kan itu. Dulunya jarang berzikir jadi rajin berzikir, dulunya banyak tertawa jadi sering menangis, jarang jadi dulunya banyak tertawa jadi banyak menangis kan itu. Maka terjadi itu kenapa? Karena ada yang memasuki. Yang memasuki ini dari mana datangnya? Min alamil ghaib ila alamis syahadah. Datangnya dari alam gaib. Amil-amilnya ini datang dari mana? Alam gaib yang merubah kondisi manusia ke alam syahadah, atau dari lautan Jabarut. Ada alam namanya alam Jabarut di atas sana ya. Dari sanalah datangnya rahasia-rahasia itu datang ke alam mulk atau malakut yang ada di bawah, yang berupa rahasia-rahasia keagungan Tuhan. Itu di sana tepatnya. Di sini kan banyak rahasia keagungan Tuhan juga. Kalau kita buka mata hati, banyak kita menemukan rahasia kekuasaan Allah kan di sekitar kita. Itu baru di alam mulk, di alam ciptaan Allah yang paling rendah ya, bumi kan. Bagaimana dengan alam kita kalau masuk ke laut saja, atau kita melihat keajaiban di laut ya, makhluk-makhluk yang begitu indah, begitu mempesona, begitu banyak modelnya. Ya kan kita akan apa namanya? Geleng-geleng gitu ya. Insyaallah kita lihat rupa gurita itu. Rupa apa, belum lagi yang warna-warni ikannya. Indah-indah ya. Alam laut itu. Subhanallah, itu tuh di bawah bumi, di bawah kita. Kita subhanallah membuat kita jadi terkagum, membuat kita jadi mengucapkan subhanallah. Nah, itu bagaimana kira-kira di alam sana, di alam malakut, di alam di mana di situ bukan manusia penghuninya, malaikat. Apa coba? Mungkin tidak kuat kita memikirkan kan? Bagaimana kalau di alam Jabarut, alam laut. Nah, kita dengan meresapi, merenungi keajaiban makhluk Allah di laut, kita kalau kita resapi bisa merubah keadaan kita kan? Menjadi semakin menyebut nama Allah kan itu, semakin ingat kepada Allah kan, kita bilang subhanallah, Allah maha kuasa. Jadi ingat kita kepada Allah kan, walaupun mungkin sesaat, tapi kan bagus lah ya. Padahal hanya bagaimana kalau yang kita lihat yang lebih dahsyat dari itu. Bagaimana lagi keadaan kita? Mungkin kita semakin takut sama Allah kan gitu. Kalau tadi mungkin hanya sekedar menyebut, mengingat, bertasbih, Masya Allah kita bilang kan, wah luar biasa, la haula wala quwwata, ucapan-ucapan itu. Apa mungkin yang terjadi di atas, mungkin bukan hanya ucapan, tapi juga sampai menembus ke hati. Kalau kita lihat rahasia-rahasia kekuasaan Allah di alam malakut. Bagaimana kalau kita melihat di Jabarut? Ada lagi di atas mulk malakut, Jabarut. Ada lagi lahut, ada lagi hahut namanya. Ayo, subhanallah, di sana-sana itu. Nah, bagaimana seseorang apabila sudah diungkap, disingkap, kasyaf namanya, disingkap kepadanya
beberapa rahasia kekuasaan Allah yang ada di dalam Jabarut. Itu diberikan, ditunjukkan. Itu namanya tajalliyat. Nih, bagaimana dia nggak jadi wali coba? Kalau dipikir-pikir, sulit, ya kan? Langsung ditunjukkan sesuatu. Sedangkan yang ada di alam mulk saja, dia langsung jadi ingat Allah, dia langsung membesarkan Allah, melihat sesuatu. Sering itu kita lihat di video-video, nggak tahu hoax atau apa, sekedar melihat apa, terbang, ya, sambil di video Allahu Akbar, ya kan, nggak tahu hoax apa itu, tapi yang melihat begitu saja itu refleks orang itu jadi menyebut nama Allah berkali-kali kan, atau dia melihat apa ya, puting beliung, bencana ini, tapi itu kan kebesaran Allah di situ kan, itu otomatis dia bisa dia tidak begitu kalau dia Muslim terutama ya, sebesar dosanya yang dia lakukan, maksudnya sejahat sekotor-kotornya, otomatis dia bilang ya Allah, Allahu Akbar, ya kan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, misalnya dia tsunami gitu kan, ya otomatis itu saking dahsyatnya. Salah sedikit saja itu kan tidak seberapa itu dari kekuasaan, tanda kekuasaan Allah kan. Mara angin topan misalnya yang mutar-mutar itu, masa itu sudah paling power yang dimiliki oleh Allah? Kan tidak mungkin. Tapi itu saja oleh orang yang seperti manusia seperti kita yang hidup di alamul mulk, tak berdaya kita, tak berdaya. Gempa aja dulu saya yakin tidak ada yang berbuat dosa kan, sedikit lah. Karena kondisi takut, goyang begitu kan. Ingat Allah saja kan, ingat Allah saja. Bagaimana kalau yang diperlihatkan kepada seseorang itu yang jauh lebih, ribuan kali lipat lebih dahsyat, ya, daripada tanda kekuasaan Allah, dan yang tidak mungkin terjadi di alam mulk, tapi justru terjadinya di sana, di alam-alam yang Jabarut, laut, yang dialami oleh malaikat malah. Gimana coba itu yang ditimpakan kepada seorang hamba? Kan bayangkan apa ya, berlipat-lipat dari yang dialami tadi Allahu Akbar, la ilaha illallah kan. Mungkin dia langsung palang mungkin ya. Mungkin dia langsung sudah meninggalkan semua dosa, dia langsung sujud, langsung dia baca selawat 1.000.000 kali mungkin sehari. Saking udah insyaallah ya Allah itu kan. Makanya jadi wali. Orang yang dapat tajalliyat itu jadi wali. Makanya kenapa ada majzub? Ada tipe-tipe manusia bentengnya lemah, nggak kuat dia dengan itu. Melihat itu nggak kuat, gila dia. Gila, makanya majzub lah jadinya. Tapi dibilang wali. Ya karena gilanya itu gila karena melihat kebesaran Allah. Saking betul-betul tunduk, patuh dan takutnya sama Allah, hilang akalnya, gila. Agak gila lah. Tidak gila yang tetapi karena dia gila dengan sebab itu, wali Allah itu berkah gilanya kan? Berkah gilanya. Karena berkah gilanya, nggak mungkin, perhatikan para aulia majzub itu, nggak mungkin dia melakukan yang bisa dilakukan oleh orang gila. Bukan gila biasa, majzub. Orang gila yang betul-betul gila, kadang-kadang dia, mohon maaf, bersetubuh sama binatang. Namanya gila kan? Dia, misalnya orang gila, dia semua dimakan, tidak keruan, ya kan? Mohon maaf, dia bergaul dengan ibunya. Orang namanya orang gila, bisa saja terjadi. Atau dia melakukan yang betul-betul inilah. Tapi orang gila karena itu tadi, yang kita sebut majzub, nggak ada seperti itu. Jadi dia bilang gila enggak, dia bilang gila iya kan? Dibilang gila ya karena sudah tidak waras kan orang majzub itu. Tapi dia bilang gila juga tidak. Dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Betul kan? Coba kalau ada wali-wali majzub di sekitar, begitu cara ngeceknya ini majzub apa tidak. Kalau dia melakukan yang melanggar syariat, ini orang gila beneran gitu. Orang gila yang memang sakit jiwa mungkin karena diputus pacarnya mungkin itu ya.
Tapi orang sakit jiwa atau hilang akalnya atau lemah akalnya karena tajalliyat tadi yang kuat tadi, terlindung dia, ada pelindungnya, sehingga tidak mungkin dia kayak bergaul dengan ibunya, dengan saudaranya. Tidak mungkin dia misalnya mengganggu perempuan, melecehkan, tidak mungkin. Kalau orang gila yang memang gila lah itu, tanpa sebab tajalliyat itu, mungkin dia melakukan itu. Dulu waktu saya masih sanawiyah itu, ada orang gila perempuan itu kemana-mana diikuti anjing, terus dia kumuh, tidur di bawah got, gitu-gitu. Kita bilang gila, hidupnya tidak keruan. Nah kalau itu kan tidak bisa kita bilang majzub ya. Tapi orang gila ternyata dia baca Quran, ternyata dia tidur, paling apalah yang aneh-aneh dilakukan, paling sekedar apa, mantak orang, itulah ya, hal-hal ringan lah. Dia lompat-lompat, joget-joget, kan itu masih dia karena dilindungi oleh Allah, walaupun dia hilang warasnya. Nah, rahasia-rahasia yang disingkap itu dibagi dua. Ada yang bil huruf, ada bil iskan. Maksudnya apa? At-tajalliyat. Semua itu tajalliyat. Yang kita bahas tadi itu tajalliyat. Itu maka sebut tajalliyat. وذلك أن الذات العلية في حال الكنزية كانت ذاتا لطيفة خفية قديمة أزلية متصفة بأوصاف الكمال ثم تجلت وظهرت بالرسوم والأشكال. Ya, jadi yu'raf bil huruf maksudnya dia ditampakkan tajalliyatnya dalam wujud sesuatu yang kasat mata. Huruf, sesuatu di alam gaib dimunculkan kepada seorang manusia, tetapi dalam wujud yang kasat mata. Seperti apa? Di sini dicontohkan arsy, kursi, langit, bumi, gunung, wa ghairu dzalika min al-ajramil kabirati wal ashkal. Wa hiya tajalliyat ad-daqiqah wal ashkal hiya gimana bacanya? Ghairi dzalika ajral kabira. Wal ashkalu hiya tajalliyat ad-daqiqah ka ba'dhi al-huruf. Oh iya betul. Ka ba'dhi al-malaikati wa asnaf al-hayawanat shubbihu atau shabbahu at-tajalliyat al-'azam al-huruf wa ar-rusum wa at-tajalliyat ad-daqiqah bil ashkal wa asrar al-dzatiyah al-dzat al-'aliyah bil ma'ani. Jadi ada yang ditampakkan, disingkapkan dengan bentuk kasat mata, bir rusum. Ada yang maksudnya tampak jelas, ada yang tampak samar. Ya. Itu secara umum. Nggak bisa kita jelaskan detail karena mudah-mudahan kita mengalaminya kan. Besok-besok ya, jangan terlalu cepat juga ya. Kalau kita hanya ketika kita melihatnya kita akan memahaminya. Coba kita bisa pahami secara garis besar rusum. Tampak dengan rusum itu maksudnya dia tampak diwujudkan berupa sesuatu yang kasar, agak kasar. Sedangkan ashkal dia tampakkan dalam wujud yang agak halus. Ya, itulah sederhananya. Seperti kita kedatangan malaikat. Malaikat itu kan halus. Ya kan? Datangi malaikat, malaikat bertemu. Termasuk para wali-wali terdahulu, datangnya Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya, atau Syekh siapa? Ahmad Ar-Rifai, Muhammad Wahab Naqsyabandi. Itu namanya ashkal. Itu kan tanda kebesaran Allah juga kan. Para wali-wali terdahulu dipertemukan dengan kita. Sayyidina Khidir misalnya kan, ila akhirnya.
Tapi kalau yang rusum tadi, ya misalnya kita diperlihatkan sesuatu, gunungnya datang, pohonnya nunduk misalnya kan, itu kan juga kebesaran Allah. Taib. وشأن المعاني أن تفهم بالحروف والأشكال فما ظهرت الكائنات الحسية إلا لتقبض منها المعاني الأزلية فما نصبت الكائنات لتراها بل لترى فيها مولاها فمن رأى الكون ولم يشهد الحق فيه أو قبله أو معه أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار كما في الحكم فما ظهر في عالم الشهادة هو عين ما في عالم الغيب الأكوان ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته وقد أشار ابن الفارض إلى آخره. Maka seseorang ketika ditunjukkan kepadanya al-kainat al-hissiyah, perkara-perkara yang kasat mata seperti gunung, pohon, apa saja, hujan, puting beliung dan semacamnya itu, tsunami, ya, wal'iyazubillah. Kenapa? Sesungguhnya agar kita litaqbida atau lituqbadu mungkin minha al-ma'ani al-azaliyah, agar diambil darinya makna-makna yang azali, makna-makna yang makna-makna hakikat. Apa hakikat di balik itu? Hakikat di balik itu agar kita ingat sama Allah. Hakikat di balik gempa, kita dipanggil oleh Allah. Kita disuruh untuk ayo mendekatkan diri kepada aku. Ya, sederhananya begitulah. Oleh karena itu, fama nusibatil kainat litaraha, alam semesta ini ketika ditunjukkan kepada kita bukan sebenarnya agar kita melihatnya, melihat makhluk-makhluk ini, bal litara fiha maulaha, tapi justru ini ditunjukkan kepada kita agar kita dapat melihat kekuasaan Allah padanya. Mana itu? Faman ra'al kauna ila akhirih, kalau orang yang melihat alam semesta ini dengan segala keindahannya tetapi tidak membuatnya melihat kekuasaan Allah, meresapi kekuasaan Allah, baik di saat melihat maupun setelahnya ataupun sebelumnya, maka ya bagaimana dia akan disingkap, diberikan tajalliyat seperti itu. Dia justru akan tertutupi oleh ma'rifat, disahbil athar. Bahkan orang yang seperti itu akan jadi ciptaan-ciptaan Allah ini yang ajaib-ajaib di sekitar kita, sampai murka dia sama kita. Ini orang katanya kan, sudah begitu indahnya saya sebagai ciptaan Allah misalnya, dia tetap tidak mengingat Allah itu. Misalnya kata bunga mawar, apa yang indah-indah itu kan kadang-kadang banyak itu yang melihat kasat mata yang begitu indahnya tapi enggak mengingat Allah kan. Ada juga tidak dia mengingat Allah, cuma ya indahnya, cantiknya, ada gitu aja. Dilihat bulan malah dia merayu-rayu pacarnya, malah dia macam-macam kan. Tidak ada yang membuat dia itu Masya Allah, indahnya ciptaan Allah. Tidak semua bisa begitu, dikira semua begitu. Kita alhamdulillah masih bisa begitu ya kadang-kadang. Setiap kita indah otomatis Masya Allah, Tabarakallah, la quwwata illa billah, indahnya subhanallah, itu kan refleks. Walaupun kadang hanya refleks lidah saja ya, hati mungkin kemana Allahu a'lam. Tapi syukurlah begitu. Banyak orang yang menyebut nama Allah saja tidak. Itu apa katanya di sini? Bisahbil athar. Kalau dia tidak pandai melihat, masih saja tidak bisa mengingat Allah dengan melihat keindahan-keindahan ciptaannya, tidak bisa dia mengingat kekuasaan Allah, malah sehingga dia terus berbuat maksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah, nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada itu akan dicabut. Percuma soalnya, yang ada menambah dosa, kan gitu. Dan itu salah satu tanda kesayangnya Allah.
Ini orang yang kayak gini nggak cocok dikasih pelangi, dikasih bulan, tetap dia lupa. Kayaknya cocok dikasih tsunami orang ini katanya kan. Cocoknya dikasih gempa, orangnya kayak gini katanya misalnya. Salah satu tanda kekuasaan Allah juga. Tanda sayangnya Allah juga. Sehingga ini kasih ini aja daripada dia lalai terus, berikan dia cara lain untuk mengingatku. Ya. Allah alam, jadi sehingga di sini kalau kita baca ada namanya rafa, khafd, nasb, jazm berkisar di situ. Seseorang nasab itu diperlihatkan supaya apa? Supaya kita khafd, supaya kita tawadu, supaya kita tunduk, supaya kita tindih. Dengan tindih itu kita akan jazm, kita akan bertekad untuk beribadah kepada Allah, untuk bertaubat. Dengan taubat itu kita akan rajin beribadah, maka kita rafa, kan gitu, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan semua itu salah satu penyebab terjadinya tajalliyat itu. Salah satunya adalah kita meresapi tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita, yang banyak macamnya. Ya, yang banyak macamnya ada, makanya di sini semua itu diisyaratkan. Yang di sana dibahas tentang kayak apa namanya, kasrah, rafa dan lain sebagainya, itu harakat-harakat dan huruf-huruf yang berbeda-beda itu, itulah mengisyaratkan kepada tajalliyat dan ciptaan-ciptaan Allah yang berbeda-beda itu. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Babul af'al, al-af'alu thalathatun, madin wa mudari'un wa amrun. Ya, al-af'al allati sabaqa biha al-qadru thalathatun, af'alun sabiqah aw lahiqah tabi'ah lis-sabiqah wa af'alun hasilah. Af'al, perbuatan perbuatan yang sudah ditakdirkan ada 3. Ada af'al yang sudah lewat, perbuatan yang sudah lewat, ada perbuatan yang menyusul, segera menyusul, ada perbuatan yang setengah terjadi. Ya. Wan nasu fiha ala arba'ati aqsam. Dan manusia dalam hal ini ada terbagi menjadi 3 bagian. Qismun ghalaba alaihim khawfus sabiqah, wa qismun ghalaba alaihim khawful aqibah, wa qismun ghalaba alaihim al-ishtighalu bi amaratil awqat wa ma kallafahum bihi, fa biqadri al-awqati ghaibina 'anis sawabiqi wal lawahiq wa hum al-'ubbad waz zuhad. Wa qismun ghalaba 'alaihim al-istighraq fi shuhud al-fa'il al-mukhtar, fanuna 'an anfusihim ghaibuna 'an wujudihim fi wujudi ma'budihim, la yakhthuru 'ala balihim sawabiqun wala lawahiq, mustaslimina limaulahum fi hikamihi wa qada'ihi atau fi hukmihi wa qada'ihi, wa haula humul 'arifuna billah. Manusia ada 4 macam di sini. Ada manusia atau tingkatan yang selalu takut dengan masa lalu, sedih dengan masa lalu, gagal move on, itu ya. Yang gagal move on itu ada seperti itu. Ada yang kedua, masa lalu dia tidak lupa, dia tidak ingat sudah, tetapi dia selalu takut dengan masa lalu, dengan masa yang akan datang. Dia kayak minder, kayak apa, tidak percaya diri, dia seperti tidak punya masa depan yang cerah, takut dia. Ada yang ketiga, tidak peduli dia apa yang terjadi di masa lalu, sudahlah, yang lalu biarkan berlalu, dan apa yang terjadi akan datang dia tidak mau tahu. Yang dia mau tahu adalah apa yang harus dia lakukan saat ini, ya kan? Mungkin itu yang disyaratkan dengan amr mungkin, atau apa, nanti kita baca. Nah, mereka ini adalah al-ubbad wa zuhad. Al-ubbad
wazuhad, para ahli ibadah dan para ahli zuhud. Yang terakhir yang lebih tinggi dari ubad dan zuhad yaitu al-arifuna billah, mereka yang sudah bahkan tidak lagi memikirkan apa yang dia harus lakukan sekarang. Dia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Apa yang terjadi padaku sekarang dia mustaslim fi hukmihi wa qada'i. Dia hanya berupaya sebatas kemampuannya. Kalau mungkin yang tadi dia lebih lebih ekstra mungkin. Pakai baper mungkin yang sebelumnya, yang ketiga tadi itu sama yang 3, 4 bagus dia. Jadi begini sederhananya. Ada orang yang stres ingat masa lalu aja kerjanya, kan ada itu gitu. Ya Allah, itu orang itu. Ada yang takut dengan yang akan datang. Itu atau bukan takut, tapi misalnya terlalu banyak memikirkan masa depan sehingga dia lupa berbuat pada masa sekarang. Kemana dia menghayal, bercita-cita, menghayal, dia gambar rumah, model rumahnya, padahal untuk beli sepatu aja dia tidak ada uang. Gimana nanti bikin rumah? Full amal namanya kan, panjang angan-angan kan, itu seperti itu. Atau dia mengumpulkan uang sebanyak-banyak terus disimpan, tidak mau dia dipakai, kan ini untuk masa depan saya. Masa depan aja dipikirkan. Nanti anak saya bagaimana nanti? Kalau anaknya ada sedang melarat, kenapa nggak dikasih uang? Kenapa nggak dikasih uang? Dia bilang ini untuk nanti kamu bikin rumah. Kalau nggak bisa lagi nggak makan dia gara-gara saking begitunya. Itu nggak bagus juga. Nah, ada yang sudah nggak memikirkan masa lalu, nggak memikirkan masa depan. Dia hanya fokus di masa saat itu. Itu cuma pakai baper, ya, pakai baper dia. Artinya stres juga dia memikirkan yang sekarang. Tadi memikirkan masa lalu, stres memikirkan lalu. Kemudian stres memikirkan masa depan. Nah, yang ketiga ini stres memikirkan sekarang. Tapi stres memikirkan sekarang kan masih mending ya, masih baik dibanding yang tadi. Stres memikirkan sekarang kan nanti apa yang harus saya lakukan sekarang. Oh, ternyata saya yang penting sekarang ibadah, yang penting sekarang saya berikhtiar, yang penting sekarang saya wirid. Ya sudah, itu saya lakukan, kan masih bagus. Tapi yang keempat, yang terbaik ini, sama sekali dia nggak peduli. Tidak ada yang masuk ke hati lah maksudnya. Tidak baper gitu. Dia melaksanakan semata-mata menikmati semua itu karena beribadah kepada Allah. Wa in syi'ta qulta. Kalau mau Anda mengatakan sebagai berikut, al-af'al allati tasduru min 'abdi thalatha. Fi'il, perbuatan yang muncul dari seorang hamba 3. Fi'lun madha, wa fi'lun huwa mushtaghilun bihi fil hal, wa fi'lun ya'ti la yadri ma yaf'alu Allah fihi. Nah, bisa juga dimaknai af'al thalatha di situ tadi. Madhi maksudnya perbuatan yang sudah lewat. Mudhari perbuatan yang kamu kerjakan sekarang. Amr perbuatan yang kamu tidak ketahui di masa yang akan datang. Ya kan? Terinspirasi oleh sebuah hadis, al-mu'minu baina mukhafatain, baina ajrin qad madha la yadri ma Allahu sani'un bihi, wa baina ajrin qad baqa la yadri ma Allahu ghadin fihi, falyatazawwad al-'abdu min nafsihi li nafsihi wa min dunyahi li akhiratihi wa min hayatihi li mautihi, fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi ma ba'da al-mauti min musta'tibin wa ma ba'da ad-dunya min darin illa al-jannatu wan nar. Ya. Nah, sekarang bagaimana adab kita dalam fa'adabul madhi nisyanuhu. Fa'adabul madhi nisyanuhu. Adab kita sama masa lalu lupakan. Move on. Wal ghaibatu anhu. Nah, ini move on darinya. Ini bisa jadi ini mahfuzat ini. Fa'adabul madhi nisyanuhu wal ghaibatu anhu. Fa'in apa dia bilang ni? Fa'in tadhkur ma madha min isaatihi. Fa'in tadhakkara ma madha min isaatihi jaddada an-nadamu wal istighfar wa yatadhakkara ma salafa min ihsani hamda wa syakar. Tetapi kalau misalnya teringat suatu ketika masa lalu, bagaimana adab kita? Misalnya sulit move on, adabnya bagaimana? Ya kalau kita ingat yang di masa lalu ini yang berupa maksiat, berarti kita update penyesalan dan istighfar. Ya artinya
jadikan kesempatan untuk beristighfar. Tapi kalau misalnya yang teringat di masa lalu ini suatu keindahan, suatu nikmat, suatu anugerah dari Allah, berarti kita perbaharui pujian dan syukur. Itu adab kita sama masa lalu. Adab sama masa lalu juga ada adabnya. Ya. Adapun adab pada masa yang akan datang, adab sama masa depan ya. Wa adabul ati al-ghaibatu anhu juga, wa nadhru ma yabruzu min unsur al-qudrati tarikan li tadbiri wal ikhtiyari mustasliman lima yabruzu min indil wahyi al-qahar lianna man lam yudabbir dubbira lahu. Masya Allah. Adab kita sama yang akan datang juga, jangan sok mengatur segalanya, jangan sok merasa semua ada di tangan sendiri, tetapi betul-betul lebih menonjol nilai atau unsur kepasrahan kita kepada Allah. Jangan sok mengatur. Man lam yudabbir dubbira lahu. Kalau kita pasrah kepada Allah, Allah yang akan atur segalanya. Kalau kita mengatur segalanya tanpa ingat kepada Allah, nanti kacau balau dia. Lebih baik serahkan kepada Allah yang mengatur, tetapi tetap ada ikhtiar seperlunya ya. Maka insya Allah jadi di sini katanya nadhru ma yabruz min unsur al-qudrah wa ma dabbarahu al-haqqu laka, katanya ahsanu min tadbirika li nafsik, karena Allah yang mengatur jauh lebih baik daripada kita yang mengatur. Fa'asa an tudabbira syai'an ma wa takhtaruhu wa huwa wabalun 'alaik. Bisa jadi kita mengatur segalanya tapi ternyata menjadi bumerang bagi kita. Fallahu arhamu bika min nafsika wa a'lamu bimasalihika minka. Betapa Allah lebih sayang kepadamu daripada dirimu sendiri dan lebih tahu tentang maslahatmu daripada dirimu sendiri. Jadi biarlah Allah yang mengatur segalanya. Tapi bukan artinya sekali lagi jangan berusaha, bukan. Jangan baper maksudnya. Ya, jangan stres, jangan susah, jangan kepikiran terus, jangan sedih. Pak, biarlah semua akan indah pada waktunya. Katanya kan gitu. Kalau nggak datang-datang jodoh saya ini, serahkan kepada Allah, insyaallah akan disiapkan yang terbaik. Yang penting usaha. Kalau usaha tetap, bapernya nggak pakai yang kan orang namanya mencari jodoh macam usaha, cara termasuk ya, cara-cara maksiat dilakukan kan gitu. Rela dia bunuh temannya demi merebut apanya gitu, istrinya, tugu jandanya, naik gaji. Itu kenapa itu? Nahwu daraba wa yadrib. Mudah-mudahan cukup barangkali. Nah, insyaallah sampai tanggal berapa kalian libur? Oh iya, zikrul tanggal awal bulan ya, Juli. Habis zikrul masuk otomatis kan? Iya, santai sudah. Insyaallah. Supaya lebih lama kita berdiskusi kan. Mungkin sampai sini kita buka sesi tanya jawab, silahkan. Nah, pelaku maksiat yang diberikan tajari sehingga dengan diperlihatkan misalkan ketemu sama malaikat itu dia taubat gitu. Ya itulah namanya majzub. Majzub itu secara bahasa jadzaba, ditarik. Ditarik, kenapa disebut majzub? Kenapa menggunakan istilah ditarik? Karena dia belum waktunya sebenarnya. Belum pantas dia jadi wali lah. Tetapi langsung ditarik gitu kan, nggak mau jadi wali sudah gitu, maka disebut majzub. Itu ada yang kuat, nasibnya bagus lah, normal dia. Ada yang tidak kuat, jadi gila dia, makanya orang gila disebut majzub. Ini gara-gara ketarik inilah gitu. Istilah ini wali majzub itu seakan-akan, tapi orang tidak sadar, seakan-akan dia mengatakan oh ini wali yang bukan pada waktunya, yang ketarik bukan pada waktunya sehingga dia nggak kuat lalu tidak waras. Dan begitu. Jadi bisa saja dia tidak mesti dia jadi ahli maksiat, tapi
Maksudnya di sini mungkin bentengnya belum siap, rohnya mungkin belum kuat, kan gitu. Masih kurang gizi lah rohnya kan, wiridnya masih kurang. Tiba-tiba dikasih tajalliyat gitu. Bisa saja Allah mau kasih, silahkan. Nabi Musa saja pingsan kan, diberikan tajalli. Falamma tajalla rabbuhul jabal kan. Apa? Karena Musa sa'iqa itu dalam Al-Quran. Pingsan Nabi Musa. Nabi, Rasul, Ulul Azmi. Subhanallah. Wajar ketika manusia yang belum siap diberikan tajalliyat, alias dia majzub, ketarik langsung padahal belum siap. Ini kan? Kayak dipaksa gitu jadi wali. Seperti itulah seakan. Makanya hilang akalnya, waras dia. Tapi selamat dia, sudah wali sudah itu. Walaupun begitu kondisinya. Tapi ada yang kuat. Ya. Ada yang kuat, mampu gitu. Rohnya memang kuat. Ya mungkin berkat doa orang tuanya atau apa. Makanya doa-doa seperti walhaqna bis salihin itu mengandung itu juga. Jadikanlah kami wali. Jadikan kami majzub gitu. Tariklah kami menjadi wali, walhaqna. Susul kami apa itu walhaqna itu? Ya, lekatkan kami dengan orang-orang saleh. Gabungkan kami dengan orang saleh. Jadikan kami wali maksudnya. Jadikan kami gabung di kelompok para wali itu. Dengan segala dosa yang kita miliki. Itu kalau kita terus-terus berdoa begitu dan Allah kabulkan, kan jadi wali itu. Jadi orang saleh sudah. Soal kesiapan, siap dan siap kan rezeki masing-masing. Yang siap berarti normal dia. Tapi majzub juga namanya. Itu yang sering keliru, salah paham orang. Majzub itu tidak mesti yang begitu modelnya. Yang normal, waliullah besar, yang soleh, yang alim, yang normal, yang maksudnya tidak, yang waras lah, tetap normal, waras, itu juga bisa jadi majzub. Dari mana tolak ukur majzubnya? Ya dia tidak pernah yang berkhalwat, tidak pernah yang ngaji lama, bertahun-tahun begitu kan? Atau bahkan dia buta huruf, tidak pernah. Kalau orang buta huruf, kan tidak mungkin pernah baca kitab kan? Tetapi makna Al-Quran dari awal sampai akhir malah jadi rujukan para ahli tafsir. Datang ulama tafsir nanya ini artinya apa, dijelaskan. Itu juga majzub namanya. Karena dia berarti dia ditarik oleh Allah menjadi wali besar tanpa proses yang normal dilalui manusia. Kan ditarik jadinya. Dilompat gitu, disalib ini, orang-orang ini disalib. Kan jadzaba, menarik. Majdzubun orang yang ditarik. Ditarik kita, ayo kamu jadi wali aja langsung dikasih tajalliyat, dikasih ayat Quran, dikasih tafsir, dikasih macam di situ. Ilmu laduni lah gitu. Dia bisa-bisa saja. Kalau orang yang hilang warasnya itu, nama yang tepat itu sebenarnya arbabul ahwal. Arbabul ahwal ini maksudnya orang yang kalah oleh kondisi jiwanya. Kondisi harohnya itu, arbabul ahwal. Tapi dia termasuk majzub. Karena dia dengan sebab majzubnya itu, sebab ditarik. Sehingga dia menjadi, kadang-kadang yang menjadi majzub juga. Kan sudah nanya, bisa nggak tajalliyat orang yang berbuat maksiat kan? Bisa dengan ikhtiar orang itu sendiri. Contoh, dia banyak berbuat dosa kan? Tiba-tiba dia kan ada namanya kasbi, ada namanya wahabi. Tajalliyat ini bisa kita yang memintanya, bisa tidak kita minta, dikasih cuma-cuma. Yang lebih tinggi yang dikasih cuma-cuma. Yang meminta ini rendah sebenarnya, tapi masih mending lah daripada yang meminta dunia lah. Kan banyak orang minta dunia saja kan, minta mobil, minta sepeda motor, minta rumah, minta istri 3-4. Tapi kalau ada orang yang mintanya tajalliyat, mintanya ya Allah tunjukkanlah apa gitu,
saya mau bertemu dengan siapa, itu mintanya. Itu kan masih mending daripada yang tadi kan, daripada minta ketemu sama artis Korea kan. Lebih baik dia masih mending dia minta ketemu sama Sayyidah Khidir misalnya, saya ingin ketemu sama Imam Ghazali, ya Allah, itu mintanya. Nah, karena dia berdoa seperti itu, berikhtiar seperti itu, lalu dia berwirid kencang, itu juga bisa saja dia dapat tajalliyat. Dan itu proses-proses tidak normal namanya. Itu aja terserah Allah. Bisa aja bisa, mana sudah naik bisa enggak? Nggak ada yang nggak bisa kalau Allah mau. Tapi itulah proses-proses yang seperti itu salah satu contoh terjadinya tajalliyat yang tanpa proses normal. Kalau proses normalnya bagaimana? Takhalli dulu, terus tahalli, terus tajalli. Takhalli maksudnya apa? Bersihkan hati, bertobat, beristighfar, ya, meninggalkan maksiat. Terus tahalli, mulai berwirid, mulai banyak berzikir, banyak bersalawat, banyak beribadah, menambah ibadah-ibadah sunnah. Kalau sudah hilang sifat-sifat tercela, dihiasi diri dengan sifat-sifat mulia, maka siaplah sudah menerima tajalliyat, baru tajalli. Siap di situ artinya kondisinya siap. Jangan itu niatnya, tidak baik sebenarnya. Tapi kondisinya sudah siap menerima tajalliyat. Dapat nggak dapat itu kan bukan urusan kita, urusan Allah. Bukan berarti orang yang tidak dapat tajalliyat nggak mungkin jadi wali, enggak. Bukan tolak ukur itu. Orang yang dapat tajalliyat dia wali. Orang yang nggak dapat tajalliyat berarti belum. Enggak juga. Enggak juga kan, bukan itu syarat mutlak. Itu kan permen itu. Permen maksudnya apa? Itu kan kayak bonus dari Allah gitu. Dikasih nggak dikasih terserah. Kita sudah menjadi rajin beribadah, tidak pernah melakukan dosa. Itu sudah kok nikmat apa lagi yang kita mau itu, ya kan? Masa lagi mau tajalliyat, mau apa. Banyak orang yang malah sengaja mengejar itu. Lama dia dikubur, dia berharap ada yang datang gitu. Pergi dia ke makam lain, makam-makam keramat, dia berharap ada yang datang gitu, mana-mana Sayyidah Khidir ke siapa gitu. Raja jin ke, malah saya ketemu sama raja jin, saya meminta apa gitu. Banyak begitu. Ya bukan kita nggak bicara halal haram, tapi masa menyembah Allah ada maunya, mengejar bonus. Sembahlah Allah semata-mata, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Karena memang kita ingin Allah cinta sama kita, itu ridha sama kita, selesai. Wallahu alam. Apa yang kita baca tadi itu, beliau menceritakan salah satu dari sekian proses seseorang menjadi waliullah. Salah satunya dengan tajalliyat itu. Salah satunya dengan tajalliyat. Allahu alam. Ada lagi? Iya betul. Istilah mubasyirat ini dibilang sama ya, dibilang beda ya. Ada sisi kesamaannya, ada sisi perbedaannya. Kesamaannya dari tujuannya. Tujuannya itu sebagai ada indikator di situ, ada indikasi atau pertanda bahwa ada anugerah yang diberikan Allah gitu. Pertandanya mubasyirat, pertandanya tajalliyat. Ada sesuatu yang Allah kasih. Itu jadi coleknya, ini Allah mau ngasih sesuatu ini, itu maksudnya. Tajalliyat itu. Allah ngasih Anda sesuatu, Allah memberi Anda sesuatu itu lewat mubasyirat. Tapi perbedaannya di mana? Biasanya antara lain mubasyirat itu menjadi sebuah isyarat kepada sebuah tindakan. Biasanya mubasyirat menyangkut sebuah tindakan. Ada sesuatu yang harus dilakukan oleh wali itu, atau saatnya dia melakukannya, itu biasa mubasyirat itu sebagai isyarat gitu, lakukanlah. Tapi terlihat biasanya tidak ada yang harus dia lakukan, itu cuma betul-betul pertunjukan buat dia sesaat gitu, ya. Jadi hanya ini aja lah, hanya pancaran cahaya sesaat untuk menambah keimanannya atau menyenangkan, jadi bonus buat dia gitu kan.
sebatas itulah, tapi tidak mesti ada yang dia lakukan gitu. Kan tajalliat bisa dikasih tahu apa gitu yang terjadi di alam mana, itu kan tajalli. Rahasia asma Allah tiba-tiba memancar ke dalamnya, dia bilang ya Allah luar biasa, dia sujud, itulah tajalliat. Tapi mubasyarah biasanya ada hubungannya dengan besok kamu harus lakukan ini, atau silahkan lakukan ini, silahkan sampaikan ini, itulah Allah alam. Ada lagi kan mubasyir, apa itu mubasyir? Kabar gembira, ya kan? Selamat, kamu sudah diizinkan, ayo lakukanlah. Kalau tajalli dari artinya kan bukan kabar gembira, tapi tajalla itu menjelma, penjelmaan. Ada kalau bahasa horor ya, bahasa duniawan, penampakan. Iya, tajalliat itu penampakan. Ada sesuatu yang ditampakkan, itu tajalliat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, kata dalam kan. Itu bisa kita artikan ketika Tuhanmu menampakkan dirinya pada gunung kan. Tajalla rabbuhu lil jabal. Jadi, saya ada tajalliat, itu ada penampakan maksudnya. Tapi kan bukan penampakan tersela itu, bukan. Ya penampakan cahaya Allah itu kan penampakan juga, nampak gitu maksudnya. Penampakan rahasia apa disebut tadi, asrarul zatil aliyah apa gitu. Penampakan rahasia kekuasaan Allah itu maksudnya. Kan penampakan juga namanya. Jadi semata-mata penampakan begitu saja. Hadiah lah. Permen ilahi. Permen ilahi. Manisan ilahi. Tapi kalau mubasyarat itu ya seperti tadi. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Ya wa alhiqna bis salihin, itu mudah-mudahan semakin kita resapi doanya. Wa alhiqna bis salihin, jadi alimna ma jahilna, Allahumma alimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina, itu kan normal. Wa fahimna ma nafhamu. Berikanlah kami bimbingan dan kekuatan dalam menempuh jalan yang normal untuk menjadi walimu. Ya kan? Dan berhasil atau tidak kami menempuhnya, berhasil ataupun gagal kami menempuhnya, semua itu proses normal itu, mohonlah jadi dengan izin engkau alhiqna bis salihin, tetap jadikan kami walimu lah gitu kan, terlepas dari usaha kami. Artinya walaupun kami tidak karu-karuan usaha kami ya Allah dalam belajar, dalam memahami, jadikan sudah kami walimu, jadikan sudah kami orang-orang saleh, alhiqna bis salihin begitu kan, dengan kuasa Allah, bukan dengan semata-mata ikhtiar kita. Ya Rabb, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung, kita lihat pada waktu yang akan datang. Ya Rabb, kita niatkan kepada semua guru-guru kita, wabil khusus al-musannif atau al-musannifun dari al-Imam As-Sunhaji, pengarang Matan Jurumiyah, kemudian para syurahnya, para semua ahli syarahnya, termasuk tak terkecuali wabil khusus al-Imam Ahmad bin Ajibah yang mensyarah sisi tasawufnya, dan juga terkhusus juga kepada yang meringkas dan merangkum syarah tersebut, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Kuhin, dan semua ahli silsilah, ahli sanad kita, kepada beliau-beliau semua dan semua guru-guru kita yang tidak kita sebut namanya. Ya Rabb, lahumul Fatihah.